Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tika Aulia, NPM 0321011361. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang Lambang Negara Garuda Pancasila. Sebelum saya masuk pada materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan yang pertama mampu memahami arti lambang negara Indonesia. Kedua, teman-teman mampu memahami identitas bangsa Indonesia seperti bendera, bahasa, lagu kebangsaan, lambang negara, serta semboyan negara. Salah satu cara mencintai tanah air Indonesia adalah dengan mengenal dan memahami identitas bangsa Indonesia. Di antaranya bahasa negara, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan negara, dan lainnya. Oke, saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu bahasa. Indonesia itu memiliki beragam budaya dan bahasa. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Tetapi bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, kita mampu berkomunikasi dengan suku-suku lain di seluruh daerah di negara Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi salah satu simbol pemersatu bangsa. Yang kedua yaitu bendera kebangsaan. Nah, bendera negara Indonesia itu diberi nama sangsaka merah putih. Merah artinya keberanian, putih artinya kesucian. Nah, bendera sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Bendera sangsaka merah putih pertama kali dikibarkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 54 Jakarta. Nah, kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia yaitu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini dinyanyikan saat upacara kemerdekaan dan biasanya juga dinyanyikan pada saat upacara hari Senin di sekolah, upacara kenegaraan, acara-acara yang dihadiri oleh negara lain dan lainnya. Keempat, lambang negara. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi suatu negara. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Burung Garuda dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan. Dengan harapan Indonesia akan menjadi negara yang besar dan kuat. Lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Sebagai warga negara, kita harus mewujudkan Indonesia untuk menjadi negara yang besar dan kuat. Bagian Garuda Pancasila. Yang pertama, kepala menoleh ke sebelah kanan, melambangkan kebaikan. Kedua, sepasang sayap yang masing-masing memiliki bulu berjumlah 17
yang berhubungan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, ekor. Memiliki bulu berjumlah 8 yang berhubungan dengan bulan kemerdekaan yaitu Agustus. Keempat, pangkal ekor. Memiliki bulu berjumlah 19 yang berhubungan dengan tahun kemerdekaan. Kelima, leher. Memiliki bulu berjumlah 45 yang berhubungan dengan tahun kemerdekaan. Keenam, pada leher terdapat perisai yang menyerupai jantung. Perisai tersebut dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Ketujuh, kaki burung Garuda mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kedelapan, garis tebal pada perisai melambangkan bahwa negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Terakhir 9, sayap, paruh, cakar, dan ekor melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu warna pada lambang negara. Yang pertama, merah. Merah berarti keberanian. Kemudian yang kedua, putih yang berarti kesucian, kebersihan, dan kemurnian. 3, kuning yang berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Keempat, hijau. Hijau berarti kemakmuran serta kesuburan. Kelima, hitam. Hitam berarti keadilan. Nah, setiap warna pada lambang negara memiliki arti khusus yang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu dari sebuah negara tersebut. Oke, dari kelima warna tersebut, kita akan amati di bagian mana saja warna tersebut terletak. Oke, yang pertama ada warna merah. Warna merah ini terletak di bagian kanan dan kiri bawah perisai. Kemudian yang kedua, putih. Warna putih ini terletak pada bagian kiri atas dan kanan bawah perisai serta pada pita yang dicengkram. Kemudian kuning. Warna kuning terletak pada seluruh tubuh Garuda Pancasila, simbol bintang, rantai, dan padi. Kemudian yang keempat, hijau. Warna hijau terletak pada simbol pohon beringin dan simbol kapas. Yang terakhir, hitam. Hitam terletak pada bagian tengah perisai yang menyatu dengan simbol bintang, simbol benteng, warna garis pada perisai, dan warna tulisan pada pita. Bisa dipahami ya teman-teman? Salah satu cara mengenal lambang negara adalah dengan memahami lagu Garuda Pancasila. Nah, lagu Garuda Pancasila ini diciptakan oleh Soedarnoto. Nah, ini liriknya teman-teman ya. Teman-teman pasti udah hafal ya dengan lagu Garuda Pancasila. Oke, kita juga perlu memahami lirik dari lagu Garuda Pancasila tersebut. Nah, berikut saya akan jelaskan ya lirik dan arti dari lagu Garuda Pancasila. Yang pertama yaitu 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, itu artinya warga negara Indonesia
mencintai negara dan mengenal baik lambang negaranya. Kemudian yang kedua, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Itu artinya sebagai warga negara siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Kemudian lirik yang ketiga, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Itu artinya mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan sikap melaksanakan nilai-nilai Pancasila untuk menjadikan rakyat Indonesia hidup makmur sentosa. Kemudian yang keempat, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu artinya sebagai warga negara Indonesia akan terus maju dan tidak mudah menyerah. Baik, setelah kita memahami arti lagu Garuda Pancasila, diharapkan setiap warga negara memiliki sikap nasionalis, cinta tanah air, dan selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, sebagai tanda kehormatan negara, lambang negara harus senantiasa kita jaga. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus sesuai peraturan. Oke, di antara contoh peletakan dan penggunaan lambang negara yang pertama yaitu 1. Digunakan pada paspor. Kemudian yang kedua, diletakkan di kantor kepala daerah. Ketiga, diletakkan di ruang sidang pengadilan. Keempat, diletakkan di kantor kepolisian negara. Kelima, di surat ijazah negara. Keenam, di mata uang logam kertas. Dan masih banyak lagi contoh peletakan dan penggunaan lambang negara yang lainnya teman-teman ya. Yang kelima yaitu semboyan negara atau semboyan bangsa Indonesia. Nah, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda. Bhinneka artinya beragam atau berbeda-beda, tunggal artinya satu, ika, tunggal artinya satu, ika artinya jua. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini terdapat pada kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu kekayaan yang harus disyukuri dan dipelihara dengan baik.